Tapi sampai detik ini, sampai detik aku bikin dan upload video ini, dia tidak pernah mengembalikan uang 60.000 itu ke aku. Terus ada juga pertanyaan yang menurutku gong banget. Aku seneng banget aku dapet email ini. Wawancaranya ini bahasa Jerman atau bahasa Indonesia? Jawabannya adalah Hai guys, selamat pagi dari Jerman. Akhirnya setelah sekian purnama aku bikin video edukasi lagi. Dan seperti yang kalian lihat di judul, hari ini aku akan bahas tentang wawancara visa au pair di Kedutaan Jerman yang ada di Jakarta. So, buat teman-teman yang belum tahu, visa au pair ini termasuk visa nasional yang artinya wawancara untuk visanya hanya bisa dilakukan di Kedutaan Jerman yang ada di Jakarta. Lain halnya dengan visa Schengen untuk turis. Kalau kalian nonton video ini, besar kemungkinan kalian sudah terima email ini dari kedutaan. Dan aku ucapkan selamat buat teman-teman semua, karena ini adalah langkah awal dari perjalanan panjang kalian di Jerman. Disclaimer, video ini tentang pengalaman pribadiku tahun 2024. Sekarang tahun 2026, artinya kemungkinan ada perbedaan. Tapi harusnya nggak banyak. Jadi aku ngerasa video ini masih tetap bisa sangat membantu kalian. So, seperti yang aku bilang tadi, wawancaranya hanya bisa dilakukan di Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang domisili luar Jakarta, harus mempersiapkan dengan baik akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya. Pastikan juga teman-teman dapat akomodasi yang tidak jauh dari kedutaan untuk mengantisipasi macetnya kota Jakarta. Aku pribadi dulu nginep di hotel yang tidak jauh dari kedutaan. Aku lupa sekarang namanya apa, tapi nanti aku bakal cari tahu lagi. Kalau ketemu aku bakal tulis di sini. Kalau nggak salah itu hanya 5 menit jalan kaki dari kedutaan dan harganya juga masih affordable. Mungkin bisa jadi opsi buat teman-teman semua. Jangan lupa istirahat yang cukup di hari sebelum hari H interview. Aku dulu baru sampai Jakarta jam 12 malam karena pesawatku delay. Dan interviewku sendiri di jam 7 pagi. Aku nggak rekomen itu untuk kalian karena itu bukan hal yang baik. Karena waktu itu aku nggak bisa istirahat dengan cukup dan akhirnya agak setengah ngawang gitu di pagi harinya. Itu tadi persiapan sebelum interview. Dan sekarang kita masuk ke hari H wawancara yang sangat mendebarkan. Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi, interviewku sekitar jam 7 pagi dan aku sampai di kedutaan jam 6 pagi alias 1 jam sebelum interview. Dan aku nggak tahu kalian sudah tahu apa enggak, di kedutaan Jerman yang ada di Jakarta itu tidak punya ruang tunggu. Jadi mau nggak mau kita harus nunggu di luar. Nah, sangat recommended untuk datang sebelum jam wawancara kita. Tapi aku nggak tahu recommended apa enggak untuk datang 1 jam sebelum. Sekitar jam 7, satpamnya udah mulai buka pintu dan nyuruh kita untuk baris. Kemudian satpamnya ngecek nama kita siapa, ada janji temu apa enggak hari itu, jam berapa gitu. Kalau udah sesuai, kita diperbolehkan masuk. Dan kita harus naruh tas kayak di mesin detektor gitu loh, yang ada di bandara-bandara gitu, untuk ngecek apakah kita bawa barang berbahaya apa enggak gitu. Terus kemudian kita diwajibkan untuk menaruh barang di locker yang ada kuncinya, nanti kuncinya bisa kita bawa, dan hal yang boleh kita bawa bersama kita adalah dompet, dokumen, dan juga alat tulis. Berikutnya kita masuk ke ruang wawancaranya. Aku bisa kasih denanya di sini kurang lebih kayak gini ya, tahun 2024. Harusnya sih sekarang masih sama kurang lebih. Jadi begitu kalian masuk, di depan kalian persis itu udah ada mesin untuk ambil nomor antrian. Saranku, sebelum kalian ambil nomor antrian, kalian lihat dulu di sebelah kanan, karena itu ada kayak papan pengumuman, itu isinya adalah urutan dokumen untuk persyaratan visa. Waktu itu, aku langsung ambil nomor antrian, terus aku baru lihat, oh ada ini di sebelah kanan. Di saat aku lagi nyiapin berkasku, tiba-tiba orang yang petugas interviewnya udah manggil, ayo ini mau interview apa enggak? Jadi better siapin dulu, susun dulu sesuai dengan urutan yang mereka minta, baru ambil nomor antrian supaya tidak kelimpungan. Oh ya, aku hampir lupa sebutin tips ini. Jadi kalau kalian bawa dokumen ke kedutaan, siapkan 2 bendel yang terpisah. Jadi bendel pertama isinya semua berkas asli, dan bendel kedua isinya semua berkas kopian. Jadi jangan bikin dokumen asli, kopi, dokumen asli, kopi. Jangan gitu, karena itu akan mempersulit kalian.
Ini juga tips yang sangat penting, kalau kalian siapin 2 bundle, yang kopian sama yang asli, jangan pernah dijepret. Jadi kalian boleh pakai klip, tapi no jepretan, oke? Kecuali untuk ijazah yang sudah ditranslate dari penerjemah tersumpah, biasanya mereka ada jepret di bagian belakang yang distempel. Nah, khusus itu boleh pakai jepretan, yang sisanya hanya pakai klip aja. Oke, so next step, kita datang ke loket interview dan melakukan interview dengan petugasnya. Aku udah lupa gimana petugasnya memulai wawancaranya, yang jelas intinya mereka akan meminta dokumen yang sudah kita siapkan. Jadi yang kita serahkan itu kopiannya. Kemudian petugasnya ngecek dokumen-dokumennya, kalau petugasnya minta dokumen aslinya baru kita serahkan untuk ditunjukkan, tapi langsung dikembalikan ke kita. Jadi kedutaan hanya akan menyimpan berkas kopian kita, bukan yang asli. Berikutnya, petugas akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar dokumen dan seputar program yang akan kita jalani di Jerman. Jadi tips berikutnya adalah pahami program yang kalian jalankan, pahami apa yang ditulis di dokumen. Pasti kalian bertanya-tanya, wawancaranya ini bahasa Jerman atau bahasa Indonesia? Jawabannya adalah dua-duanya. Jadi kalau petugasnya nanya bahasa Indonesia, aku jawab bahasa Indonesia. Petugasnya nanya bahasa Jerman, aku jawab bahasa Jerman. Tapi jangan khawatir teman-teman, petugasnya ini kan tahu ya kita berangkat itu sebagai au pair dan cuma punya sertifikat bahasa A1. Jadi tentu saja mereka tidak expect kita berbicara bahasa Jerman dengan sangat-sangat fluent gitu. Tapi tentunya persiapan itu juga sangat penting untuk dilakukan, supaya kita nggak ngeblank dan kita tahu apa yang mau kita sampaikan. Sebenarnya pertanyaan yang ditanyakan itu sudah tertera di Vertrag maupun di Motivationsschreiben, cuma tetap ditanyakan kenapa? Karena mereka ingin ngetes apakah kita benar-benar paham dengan program yang akan kita jalankan dan benar-benar paham kita di sana itu dengan siapa dan mau ngapain. Beberapa pertanyaan yang ditanyakan ke aku waktu itu adalah mau au pair di kota mana, jaga anak berapa, umur berapa, tugasnya ngapain aja, dapat Taschengeld berapa, kerja berapa jam sehari, berapa jam seminggu, Gaselten kerjanya sebagai apa, gimana bisa kenal Gastfamilie, kapan terakhir komunikasi dan tentang apa, jarak ke Sprachschule berapa jauh, bakalan naik apa, dan pertanyaan yang penting banget adalah nanti setelah au pair mau ngapain. Jadi di sini wajib hukumnya kalian untuk menjawab dan juga tulis di Motivationsschreiben kalau setelah au pair kalian mau pulang ke Indonesia. Kalau kalian bilang, setelah au pair aku mau FSJ, aku mau BFD, aku mau Ausbildung, ya udah say goodbye aja ke visa kalian karena pasti akan ditolak. Jadi kalian harus menyampaikan kalau kalian mau pulang ke Indonesia dan melakukan sesuatu di Indonesia. Contohnya saat itu aku bilang aku mau pulang ke Indonesia, aku mau kerja di perusahaan Jerman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penting sekali buat aku untuk bisa bahasanya dan mengenali kultur mereka. Karena itu akan menjadi poin plus untuk aku bisa keterima di perusahaan Jerman di Indonesia ini. Dan penting juga untuk membuat rencana yang bisa direalisasikan. Jangan terlalu abstrak, jangan terlalu muluk-muluk gitu. Oh ya, disclaimer, ini pertanyaan tidak mutlak ya. Bisa aja kalian nanti dapat pertanyaan yang beda daripada aku. Tapi ini bisa jadi contoh atau inspirasi buat teman-teman dalam mempersiapkan jawaban. Kalian bisa juga tanya ke ChatGPT untuk referensi pertanyaan. Terus ada juga pertanyaan yang menurutku gong banget, yang nggak pernah aku pikirkan sebelumnya. Mungkin petugasnya agak iseng juga ya. Tiba-tiba dia nanya, di mana bikin paspor, kantor imigrasi mana yang mengeluarkan, ya mana aku siapkan sebelumnya ya. Tapi untung banget waktu ditanya kayak gitu, fotokopi pasporku tuh ada di depanku gitu loh. Jadi aku yang lirik ini, terus aku jawab. Jadi ini tuh bukti ya, kayak pertanyaan yang kalian tidak pernah duga sebelumnya pun bisa keluar. Menunjukkan betapa pentingnya untuk menguasai semua dokumen yang kalian bawa. Harus sudah ada di otak semuanya. Berikutnya, petugas akan memberikan stempel di halaman paspor kita yang menandakan bahwa kita sudah mengajukan visa nasional di kedutaan. Tapi aku nggak paham apa yang menjadi indikator seseorang dapat stempel atau enggak. Aku pribadi dulu dapat stempel, tapi aku juga dengar beberapa orang tidak dapat stempel dan visanya juga approve. Jadi aku nggak tahu ini
kenapa bisa ada perbedaan. But anyway, stempelnya kayak gini. Berikutnya adalah pembayaran visa seharga 75 euro yang disesuaikan dengan kurs pada saat itu. Aku kurang tahu pembayaran saat ini dengan metode apa, tapi aku dulu tahun 2024 itu pakai cash. Jadi pagi hari aku ngecek kursnya berapa, aku siapkan, dan aku bayarkan ke petugasnya. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa pembayaran harus uang pas. Oleh karena itu, waktu dulu aku siapkan uang pas dan aku bayarkan ke petugasnya. Tetapi waktu itu aku juga dengar di loket sebelah, ada orang yang bayar pakai cash juga, kemudian bayarnya lebih dan tetap dapat kembalian dari petugasnya. Aku kurang tahu seperti apa, tapi saranku better kalian bawa uang pas. But anyway, tentang pembayaran ini aku punya sedikit cerita yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Jadi, setelah aku bayar, petugasnya akan menerbitkan kertas gitu yang isinya tentang data diri kita. Jadi, kita harus pastikan bahwa semuanya sudah tertera dengan benar dan di akhir kita perlu tanda tangan. Oleh karena itu, dari loket aku duduk dulu, kemudian aku baca dan aku tanda tangan. Di momen itu, aku dengar ada orang lain yang lagi nunggu dipanggil, nggak bawa cukup uang. Uangnya kurang 60.000. Aku masih ingat betul. Perempuan, dia bilang, aduh uangku kurang 60.000. Dan dia mendekati aku dan bertanya apakah dia bisa pinjam uangku 60.000. Karena aku adalah salah satu orang dengan level empati tertinggi menurut pacarku. Akhirnya aku memposisikan diriku, aduh kalau aku jadi dia, uangku kurang 60.000 dan gak ada yang mau bantu, kan aku juga sedih. Akhirnya aku membantulah orang ini. Aku berikan 60.000 dari dompetku kepada dia. Kemudian dia tulis nomor WhatsAppku di kertas gitu, katanya setelah interview nanti dia bakal hubungin aku dan bakal balikin uangnya secara transfer ke aku. Ya aku percaya aja dong ke dia, dan bodohnya aku waktu itu aku nggak tulis nomor dia juga karena mungkin agak hektik ya saat itu, jadi gak kepikiran gitu. Dan aku juga bodoh banget karena aku 1000% percaya kepada dia. Akhirnya setelah itu aku balikin lagi kertasku ke petugasnya dan aku keluar dari ruangan. Akhirnya udahlah selesai kan wawancara visanya. Tapi sampai detik ini, sampai detik aku bikin dan upload video ini, dia tidak pernah mengembalikan uang 60.000 itu ke aku. Jadi Mbak, kalau kamu orang yang pinjam uangku dulu 60.000 dan sampai saat ini kamu belum ke Jerman, itu karena kamu belum balikin uang 60.000 ku. Nggak bercanda. Kata mamaku, itu uang buang sial. Karena aku kehilangan 60.000 itu, jadi aku bisa ke Jerman. Nggak guys. So anyway, ya itu pengalaman yang tidak terlupakan dari wawancara visa di Jerman. Kemudian setelah itu 2 minggu kemudian kurang lebih aku dapat email ini dari kedutaan. Aku masih inget banget waktu aku dapat email ini, aku lagi di Universal Studio of Singapore, aku lagi tunggu antrian ke wahana Puss and Boots. Oh my god, aku seneng banget aku dapet email ini. Aku doain semua teman-teman yang apply visa au pair bakal dapet email ini dari kedutaan. So, sampai sini dulu videonya. Terima kasih udah nonton. Kalau masih ada yang kurang jelas, bisa langsung tanya di kolom komentar dan pasti akan aku jawab. So, Feel Airfolk buat teman-teman semua yang sedang mempersiapkan diri jadi au pair di Jerman. Aku tunggu kalian di Jerman. Dan see you in the next video. Tschüssi!